Oke, jadi hari ini materinya saya akan ngulang lagi flashback secara cepat untuk bagaimana cara membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai hipotesis, dan kemudian kita masuk ke bab 3 untuk metode. Walaupun saya secara materi udah saya berikan, tetapi secara untuk latihan itu belum, tapi ada beberapa teman yang sudah membuat ya. Kemudian kalau yang mau pakai statistik, silakan diinstal SPSS-nya sehingga bisa latihan juga untuk statistiknya. Kita cek ya, bentar. Sekarang silahkan semuanya buka lagi materi apa ya, tugasnya yang sudah dikirimkan ke saya, yang sudah diperbaiki. Buka lagi supaya untuk ngecek, karena masih ada beberapa yang salah. Karena nanti teman-teman setelah ini di semester depan itu udah mengajukan seminar proposal. Jadi kalau sekarang salah, ke depan nanti nggak bisa langsung berkonsultasi dengan pembimbingnya dan memakan waktu lumayan lama nanti kalau bolak-baliknya. Oke ya, coba kita mulai dari langkah-langkahnya dari sini. Oke, kelihatan ya semua ya. Jadi kalau langkah penelitian itu pertama adalah setelah temanya ditetapkan, kemudian buat rumusan masalahnya. Nah, nanti itu dicek kembali ke judulnya, tepat atau tidaknya. Nanti kita bisa lihat di sini. Untuk langkah-langkah latar belakang, mudah-mudahan semuanya udah benar ya. Jadi menjawab mengapa-mengapa dari judul yang dibuat atau tema yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ini saya contohkan adalah judulnya adalah Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo Berbasis Masyarakat, maka untuk latar belakangnya itu karena kita menulisnya biasanya menggunakan deduktif ya atau deduksi dari global ke khusus, jadi kita bertanya dulu mengapa pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Terus baru kita masuk misalnya ke Taman Nasional Komodonya. Kemudian mengapa berbasis masyarakat. Kemudian mengapa perlunya strategi pengembangan dari semua judulnya itu. Jadi itu yang dituliskan. Udah cek latar belakangnya, udah benar belum? Halo? Udah ngecek? Sedang dicek, Bu. Oke, coba dicek dulu. Udah benar belum cara membuatnya? Oke, kita lanjut ya. Untuk rumusan masalah, kenapa itu menjadi penting? Karena dia merupakan heart of the research, kemudian dia juga sebagai pembeda antara penelitian satu dengan yang lainnya itu kelihatannya dengan judul yang sama pun bisa dilihat apakah rumusan masalahnya udah sama atau tidak. Kalau dia sama, artinya bahwa penelitian itu harus membedakan dengan penelitian yang sebelumnya. Tetapi pada umumnya pasti cara berpikir masing-masing peneliti itu berbeda, kecuali dia plagiat yang dia copy paste dari punya orang lain. Nah, syarat pertama dalam merumuskan masalah kita udah jelasin kemarin, jelas, tepat, dan tanpa kesalahan. Nah, dalam artian definisinya sendiri, masalah itu adalah kesenjangan gap antara teori atau harapan dengan fakta yang dijumpai di observasi. Nah, kemudian berapa besar sih penelitian itu akan dilakukan tergantung dari peneliti masing-masing. Besar kecilnya itu ditentukan oleh peneliti, berapa banyak yang mau dia teliti.
Jadi ini kalau dalam bentuk rumusannya, kemudian fokusnya itu kita tuliskan dalam pertanyaan penelitian. Nah, dalam hal ini macam-macam ya pendapat para ahli dan dari berbagai buku, ada yang langsung menuliskan rumusan masalah yang mereka maksud itu adalah langsung ke pertanyaan penelitian. Nah, di sini saya mengambil semua dari bahan-bahan yang ada bahwa pertanyaan penelitian itu merupakan fokus peneliti yang menjadi batasan-batasan peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi itu, nah ini signifikannya tadi, karena dia ada yang udah menuliskan judul, kemudian saya tuliskan judulnya itu tidak tepat atau harus diperbaiki. Kenapa? Karena rumusan masalah ini itu mengkonfirmasi ketepatan judul dan tujuan penelitian. Nah, di situ nanti ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ketidaktepatan ya. Which one? Mudah-mudahan yang saya share benar. Oke. Contoh ini. Judulnya memperkenalkan makanan Indonesia ke ranah internasional sebagai upaya peningkatan wisata kuliner Indonesia yang berkelanjutan. Judul aja udah memperkenalkan, jadi dia nggak meneliti, dia mempromosi aja. Nah itu satu hal. Saya warna merahin karena kalau kita lihat di rumusan masalahnya, kurangnya minat wisatawan asing untuk berwisata kuliner di Indonesia disebabkan persepsi wisata asing terhadap kualitas makanan Indonesia yang kurang baik. Padahal Indonesia memiliki makanan yang sangat beragam dan memiliki rasa yang sangat enak. Itu rumusan masalahnya. Judulnya di depan tadi adalah memperkenalkan. Sementara di sini dia nyebutkan bahwa kurangnya minat itu karena persepsi. Persepsi wisatawan asing makanan Indonesia itu kualitasnya kurang baik. Nah, kemudian artinya rumusan masalahnya ini dia mengkoreksi judul itu sendiri. Artinya judul yang diberikan ini jadi tidak tepat. Karena judulnya aja memperkenalkan makanan Indonesia ke ranah internasional sebagai upaya peningkatan wisata kuliner Indonesia yang berkelanjutan. Oke, itu. Jadi itu artinya itulah yang itu yang artinya dari PPT tadi presentasi saya, bagaimana rumusan masalah itu dia mengkoreksi ke judul. Nah, fokus penelitiannya. Apakah peningkatan kualitas kuliner Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap wisata kuliner Indonesia yang berkelanjutan? Apakah ada hubungan yang signifikan antara strategi marketing dan peningkatan wisata kuliner berkelanjutan di Indonesia? Nah, dia udah beda lagi nih nyambungnya dari sini. Tadi ngomongin bahwa sebenarnya di sini kalau kita lihat rumusan masalahnya, artinya dia berusaha harusnya ada image positif tentang atau persepsi dari wisatawan asing bahwa kuliner Indonesia itu memiliki kualitas yang baik sehingga ada keinginan atau minat wisatawan asing itu meningkat untuk dia mau berwisata kuliner di Indonesia. Kan itu yang mau dia teliti sebenarnya. Nah, tapi pas di sininya jadi nggak nyambung lagi gitu. Saya merahin. Nah, kalau di sininya dua, peneliti ini yang mendasar banget ya, yang menjadi fundamental dalam metodologi penelitian. Kenapa kemudian kita harus berpikirnya secara terstruktur? Kalau pertanyaan penelitiannya dua, tujuan penelitiannya juga dua. Kalau di sininya 5, tujuan penelitiannya juga 5, hipotesisnya juga 5. Karena hipotesis itu jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Nah, ini kita lihat di sininya 2, di sininya apa jawab pertanyaannya? Riset ini bertujuan mencari tahu cara peningkatan kualitas, mencari tahu. Mencari tahu bukan bahasa ilmiah. Nah, karena kita belajar metodologi penelitian yang semuanya harus ilmiah, semuanya harus teruji, harus proven juga metode yang digunakan. Nah, itu ya. Jadi cara membuatnya juga dia bisa riset ini bertujuan titik 2 misalnya untuk 1 apa, terus nanti 2 apa gitu. Ini dia 1 untuk mencari tahu peningkatan kualitas, 1 misalnya di sini ya.
Saya nggak tahu nih, nanti dibenerin. Terus yang kedua, nah di dalam membuat pertanyaan penelitian, makanya kenapa kemarin harus ilmiah, karena seperti ini bukan mencari tahu, tapi dia melakukan menganalisis atau di sini. Tapi ini hal yang berbeda ketika kita lihat kalau dia bicaranya ada hubungan signifikan atau tidak, ini udah pakai kuantitatif. Tapi di sininya, di sininya bentuknya kualitatif. Jadi ini aja udah dia nggak terstruktur cara berpikirnya. Jadi dari mulai judul, rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya juga seperti ini. Jadi harusnya di sini rata-rata itu dalam bahasa ilmiah menganalisis, membangun. Kadang kalau S1 biasa untuk mengetahui dan menganalisis. Jadi tidak cukup hanya untuk mengetahui aja gitu. Jadi kalau di atasnya dia ingin tahu apakah kualitas kuliner ini membawa dampak yang signifikan terhadap kuliner yang Indonesia yang berkelanjutan, di sininya bukan dia mencari tahu cara peningkatan. Jadi kalau caranya nggak menyambung dengan di sini, dia sebenarnya untuk menganalisis dampak peningkatan kualitas kuliner terhadap wisatawan kuliner Indonesia gitu. Jadi dia lebih kepada minat sebenarnya. Jadi yang kayak gini nih yang harus diperbaiki. Orangnya ada di sini kah? Oh, nggak masuk lagi. Udah salah nggak masuk. Nah ini yang terjadi. Banyak yang gitu nggak masuk terus punyanya salah terus. Nanti ketika dia seminar proposal yang disalahkan adalah dosen metodologi penelitiannya. Coba dihubungin, dia masuk nggak hari ini? Nah cara membuat ini juga. Ini kan kayak Gervin. Dia menggunakan Mendeley. Tapi di menggunakan Mendeley juga harus inputnya benar. Kalau Gervin D itu nggak ada dalam penulisan API juga yang digunakan oleh. Jadi kalau nama belakangnya Gervin, ya Gervin aja, D-nya dibuang. Gitu. Jadi karena ada cara penulis sama ini juga. Nah, kita hurufnya adalah pakai Time New Roman 12. Nah, ini pakai Calibri. Kemarin saya udah share ya panduannya. Itu hal-hal yang eh, fundamental yang harus diikuti adalah buku panduan dari pembuatan proposal tesis. Sama kerangka teoritik namanya juga udah frame kerangka ya, bukan dibuat dideskripsikan seperti ini. Nah, hal yang kayak gini nih. Nah, ketika kuliahnya nggak masuk, kemudian nulisnya sama, ini juga saya nggak ngerti. Fig 2, nggak tahu cara nyontohnya di mana. Ini adalah gambar. Gambar itu tulisannya adalah di bawah, ya kan? Tuh nggak bisa ditarik ya. Jadi saya merah-merahin. Kemudian kalau kita lihat hipotesisnya benar. Pertanyaannya 2, ininya 2. Tapi hipotesisnya adalah di sini dia bukan menggunakan hipotesis kerja. Jadi seperti hipotesis pengarah, tapi permintaan tujuan penelitian pertanyaan penelitiannya apakah dia berhubungan signifikan atau tidak. Signifikan itu dia menggunakan korelasi berganda. Karena dia ingin tahu hubungannya signifikan atau tidak, berdampak. Kalau di sini juga dia ngomongnya berdampak signifikan. Dia harusnya menggunakan untuk mengetahui hubungan itu harus menggunakan statistik. Nah, kalau nanti kita masuk, coba lihat, kita sebenarnya setelah ini kita mau bahas nanti masuk ke bab 3, kemudian ke penulisan daftar pustaka. Karena semuanya menggunakan APA, nanti coba dicek. Cara penulisan paper, buku, itu beda. Jadi orang gampang untuk melihat mana yang buku, mana yang paper. Nah, seperti ini saya juga nggak tahu Gervin ini dia ini apa buku atau dia paper karena nggak jelas untuk dilihat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, coba dicek semuanya masing-masing. Saya bisa share yang lain. Oke, kalau kita lihat ini punya Bu Vena ya. Kemarin udah dibenerin. Jadi di sini analisis faktor yang mempengaruhi minat berkunjung. Jadi mungkin faktor-faktornya nggak perlu di double. Jadi kalau kita bicara
analisis faktor yang mempengaruhi minat itu nanti kalau pakai dibuat di international journal pakai S aja nambahnya. Terus tadi saya perbaiki spasinya. Jadi di sini tadi spasinya 1, jadi harusnya semua 1,5 ya. Kemudian di sini juga harusnya dijadiin 1,5 semua. Ininya udah dalam bahasa Indonesia menganalisis tidak menganalisa. Karena kita basicnya dari bahasa Inggris, jadi adopsi, menganalisis. Nah, di sini kalau cara melihatnya, kalau melihat begini aja, ini kita udah tahu bahwa ini adalah menggunakan kuantitatif. Jadi karena udah melihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung kembali, itu udah ketahuan dia menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Kita belum masuk ke bab 3 yang untuk ngelihatnya. Nah, dalam membuat pertanyaan penelitian seperti ini, kemudian biasanya ini kan kualitas pelayanan, daya tarik, promosi. Nah, yang keempatnya itu dia bersama-sama. Jadi pengaruh kualitas pelayanan, daya tarik, promosi terhadap minat kunjungan kembali. Coba cek satu-satu, tadi saya periksa ada yang salah. Ada yang buat 5, tapi 5-5-nya itu beda. Jadi tidak ada satu yang terakhir yang dia secara bersama-sama dia mempengaruhi terhadap variabel terikatnya. Bisa dilihat di masing-masing? Iya, Bu, bisa. Oke. Bisa, Bu. Nah, sambil itu ya, lovelock dalamnya ini dimiringin ya, Bu Vena. Untuk semua juga gitu ya. Jadi kalau kata dalam itu dia harus dimiringkan. Kemudian membuat seperti ini kan harus kata sambungnya mendingan jangan dalam satu paragraf itu cuma 2 kalimat. Jadi kalau dia dalam topik yang sama, digabung aja ya, Bu. iya digabung. Jadi Wijaya 2000 menyatakan kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sedangkan menurut Ciptono gitu, jadi harus dibuat ada benang merahnya gitu loh. Oh ya. Sedangkan menurut Ciptono 2009 menyatakan bahwa di bahasa Indonesia kan aja, karena di atas di bahasa Indonesia kan sama artinya kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam menulis itu ya konsistensi kita kadang suka memang tidak konsisten ya. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris gitu. Sama. Kalau dia jadi ini juga kebalik-balik. Ya, di Indonesia kan aja. Karena nanti kalau memang kita akan buat di jurnal internasional memang semuanya akan kita Inggriskan. Sama seperti ini, menurut Worldskin dikutip dalam, nggak usah gitu. Jadi langsung aja menurut Worldskin dalam gitu, nggak perlu pakai kata dikutip dalamnya. Terus komanya juga dihilang, dalamnya dimiringin. Ini untuk yang lain dicek satu persatu. Kelihatannya simpel, tapi nanti itu banyak coretan. Ini udah miring, kemarin ya saya miringin ya. Terus kalau singkatan, kalau di atasnya belum ada kepanjangan dari KTP dan KK, di sininya ditambah dipanjangin. Tapi kalau udah ada, di sini boleh disingkat. Dicek aja. Sama, ini juga cara penulisannya salah. Fitri Anggraini Gunawan. Nah, hati-hati copy paste ya. Mungkin Gunawan aja kali ya. Ya, Gunawan nama belakangnya aja. Ya, kelewat kemarin. Ya. Sama kayak gitu, sama kayak menurut Fandi, sama kan Ciptono. Jadi Fandinya mungkin dibuang. Dicek satu-satu ya. Ke semua teman-teman, dicek lagi karena nanti ini sebenarnya pengajaran metodologi penelitian ini yang saya ajar ini lebih mempermudah nanti ketika di semester 2 masuk seminar proposal itu udah nggak ngulang, udah nggak buat dari awal,
udah nggak keburu-buru ketika deadline-nya cuma tinggal seminggu lagi gitu, karena udah dipersiapkan. Nanti cek terus cara penulisan ini kali ya, nanti mungkin kena beda apa, nggak tahu ya, ini kenapa Iya, jadi dekat ya. nempel. Iya. Iya, lihat nanti cek lagi karena mungkin beda satu Mac satu enggak kemarin ya. Kalau sekarang saya udah pakai Windows yang ini nih, laptop yang saya pakai. Nah, seperti ini cara membuat kayak gini juga. Menurut Umar, minat ini, menurut Kotler, ini kan nggak ada benang merahnya ya, harus ditambahin Kalimat sendiri ya, Bu. kalimat sendiri. Jadi kalau copy paste kayak gini, benang merahnya jadi nggak kelihatan ada kata sambungnya apa gitu. Nah, sama. Nah, biasanya kalau saya koreksi, saya warna merahin bukan artinya salah, tapi harus diperbaiki supaya ada benang merahnya. Ditambah ya, Bu. Iya, ditambahin sendiri. Makanya kenapa citasi itu harus dengan bahasa sendiri supaya satu sama lain ini kan jadi kayak buat sendiri menurut gitu. Jadi padahal dia harus ada kata ininya. Sama dengan ini, Philip Kotler, mungkin Kotler ya. Kotler et al itu titik koma, et al-nya itu dimiringin. Lihat yang lain melakukan hal yang sama. Ini sambil saya koreksi sambil memberikan contoh. Sama, nanti ini juga. Bu Vena, tolong nanti dicek satu-satu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kesalahan yang paling banyak adalah titik dua. Titik duanya tidak boleh jauh dari huruf belakangnya. Oh. Jadi titik dua itu nempel, harus gitu. Ini saya kena pakai, coba kita hilangin track change. Supaya kelihatan sih. Nah, itu kan titik duanya harus dekat. Sama, semua juga kayak gitu. Apa? Mesti dilihat satu-satu. Ini dalamnya udah dimiringin. Kalau di Word saya, spasi yang jarang aja dia kelihatan. Ada tandanya yang disalahin sama dia. Adanya kegagalan. Itu nih kalimatnya kali dia. Ya, cek satu-satu, titik dua, koma, semua sama tuh. Hampir banyaknya kayak gitu. Ada yang udah bener banyak sih, ada yang bener. Bu Cici, maaf saya mau bertanya. Iya, silakan. Kalau misalnya di dalam sebuah kalimat gitu Bu, ada misalnya kayak dia mau kasih contoh-contoh gitu. Itu kan misalnya contohnya lebih dari satu, kan kita harus pakai penggunaan koma ya Bu. Nah itu saya sempat baca, lihat beberapa jurnal-jurnal gitu, dia pakai penggunaan titik koma itu kapan sih Bu kita harus pakai penggunaan titik koma itu yang betul gitu. Soalnya ada yang beda-beda nih kata referensinya bilangnya pakainya koma doang, tapi ada juga yang bilangnya pakainya titik koma gitu. Terima kasih. Oke. Ini kita contohin ya. Kebetulan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini contoh aja nanti kita delete. Antara lain misalnya persyaratan bicara persyaratan antara lain sebagai berikut. Kalau dia pakai titik koma di sini, dia huruf pertamanya ini kecil. Kemudian semuanya, terus kalau di sininya dia akan buat titik koma lagi di sini, ininya kecil. Artinya 1 sampai 7 itu pentingnya sama. Kalau titik koma. Jadi dia tidak buat prioritas. Tapi kalau kita ganti di sini titik 2. Kemudian di sininya adalah titik. Ini hurufnya adalah huruf besar. Ini adalah huruf besar. Ngerti nggak? Paham nggak bedanya? Kalau titik koma itu dia sejajar. Jadi kalau pernah nggak melihat tulisan, misalnya Vena, 2021 titik koma, Hana, 2021 titik koma, itu sampai misalnya
Dian 2021 titik koma, itu artinya kalian bertiga ngomongin hal yang sama. Makanya digunakannya titik koma. Dia sejajar. Nah, sama kalau dia menggunakan titik koma, di sini ya titik koma, harusnya di sininya hurufnya kecil pasti semua. Dia menjelaskan bahwa antara 1 sampai 7 itu semuanya penting, semuanya harus, dan dia sejajar ke prioritasnya. Tapi kalau kita buat di sini, kadang yang kalau kita ngomongin syarat untuk menjadi suatu destinasi yang berkelanjutan, yang nomor 1 akses. Ya, itu yang paling penting pertama ya kan, aksesibilitasnya dulu. Kalau nggak ada akses, gimana orang mau datang ke sana? Setelah ada akses di sana, ada atraksi yang orang akan datang lihat. Kemudian ada kenyamanan atau amenitas di situ. Kemudian ada activity atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat itu menjadikan dia tujuan yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima ada akomodasi. Kalau ditanya kalau dia punya cuma 4, Bu, belum ada akomodasi, apakah dia tidak bisa jadi tujuan wisata? Bisa kan? Gitu. Orang bisa camping, akomodasinya mungkin nggak ada homestay-nya, akomodasinya ganti dengan camping kalau dia itu. Atau belum ada camping, belum ada apakah dia memenuhi untuk jadi destinasi? Iya. Tapi kalau ditanya apakah dia berkelanjutan, belum, masih ada satu syarat yang belum gitu. Kalau checklistnya gitu. Oke. Gimana Hana? Cukup mengerti? Iya Bu. Tapi kalau misalnya yang kayak poin kedua ini Bu, yang kayak dicontoh, berarti ini bisa penggunaan titik koma juga dong ya? Karena Kan di memiliki sininya. objek-objek wisata. Ya, yang nomor 2 ini kan memiliki objek-objek wisata yang menarik seperti berarti bisa dipakai titik koma alamnya, titik koma seni budaya gitu. Karena kan ini equal gitu kan ya Bu? Beda, kalau itu beda lagi. Artinya titik koma itu dia memiliki meaning yang sama. Dalam artian kalau yang ini nggak gitu. bisa kita, karena kan dia sejajar nih. Kalau yang kita sebutin tadi prioritas di bawah dia kan. Kalau ini, ini kan artinya beda, alamnya beda, seni budayanya beda, koma dong dia. Oh, berarti titik koma itu hanya bisa digunakan kalau dia mengarah ke arti yang sama gitu ya, Bu? Iya, jadi dia misalnya prioritas yang sama gitu. Terus kemudian arti yang sama. Tadi kan kalau misalnya dalam satu cerita misalnya wisata desa wisata dia yang referensinya ngambil dari Vienna, dari Hana, dari Dian. Itu titik koma karena sama, menyebutkan hal yang sama. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Cici. Iya. Kalau tadi yang penggunaan kata dalam yang di italik itu cuman yang sitasi dalam sitasi, atau kalau misalnya kita ngambil misalnya dalam menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, itu dalamnya dimiringin juga apa nggak usah ya? Enggak, kalau dalam kamus besar kan artinya sitasinya Ronggo di dalam papernya Vena gitu, dalamnya dimiringin. Kalau ngambil dalam tapi kita jarang ngomonginnya, kita ngambilnya misalnya dalam buku Ronggo, kan kita biasanya nggak gitu nyebutinnya, ya kita nyebutinnya bahwa menurut Ronggo sekian-sekian gitu, itu cara penulisannya. Oke, Bu Vena, tolong nanti dicek lagi satu-satu karena titik 2-nya nih masih jauh dari temennya belakangnya. Iya Bu, kelupaan kemarin Bu. Oke, jadi memang jadi seorang peneliti itu harus detail ya. Jadi kalau belajar jadi seorang pemimpin, jadi pemimpin yang mikro gitu ya, yang dia detail banget. Nah, kemudian kita ngelihat nih di sini kerangka teoritik yang digunakan Bu Vena, yang di sini adalah kerangka-kerangka besar harusnya. Jadi kerangka teori-teori besar apa saja yang ditulis, bisa begini, bisa kayak saya kemarin kotak, pokoknya disesuaikan. Nah, kalau di dalam panduan, coba cek apakah dia seperti ini gitu cara ininya. Kalau nggak salah tulisannya ada sumbernya atau referensinya.
cek lagi ya di dalam buku panduan. Nah, ininya udah, pengelolaan ini bukunya oke, kerangka konseptual, sama ini juga masih ada yang jauh dari sebelahnya. Nah, untuk yang ini nanti harusnya kalau dia bersama-sama Bu Vena, ini harus ditambahin ketiga-tiganya gitu loh. Jadi Oh, ini satu dijadiin kotak lagi ya Bu, dijadiin ya, satu jadi satu kotak. garis. Jadi Iya, ada tambah gini, terus diturunin gini ya, baru dia jadi satu ke sini. jadi satu ya. Baik Bu. Itu yang Yang menyatakan. menjawab nomor 4 berarti ya Bu, Iya, menjawab nomor permasalahan 4. nomor 4 itu ya Iya, Bu. kan ini nggak kelihatan kan? Iya, itu baru menjawab 1, 2, dan 3 Ini yang kan 1, permasalahan 2, di 3, atas. yang keempat nggak ada. Ya, baik Bu. Ya, sama titik 2-nya juga jauh dari temennya di Bu belakang. Cici izin bertanya, Bu. Yes, ayam. Bu, kan Ibu tadi bilang kalau misalkan harus ada X4-nya di mana itu gabungan X1, X2, X3 kan, Bu. Nah, nanti di dalam MOV apa DOV di dalam nanti kan dibuat kuesioner nih, Bu ya. MOV apa ya kepanjangannya? Operasional variabel, depannya apa sih Bu? Depannya lupa. Nah, itu tuh nanti dibuatnya berdasarkan poin yang mana ya Bu? Nanti dibuat pertanyaannya itu Bu. Kan ada gimana ya? Jadi gini, kalau di Kan dalam kalau misalkan X1, X2, X3 kan ada nih Bu, kecepatan, ketepatan, keramahan, kenyamanan. Jadi kita tinggal buat pertanyaan dari situ aja kan Bu, yang mengarah itu yang relate ke materi kita kayak gitu. Yang relate ke minat berkunjung. Nah, kalau misalkan X4-nya itu nangkepnya dari mana Ibu? Makasih Bu. Ya, kamu kan udah punya X1, X2, X3, X4, kamu menganalisisnya apakah X1, X2, X3 ini bersama-sama dia mempengaruhi minat kunjungan kembali. Oh, jadi nggak usah ada pertanyaan khusus lagi ya Bu? Untuk enggak, itu kan dalam analisis, dalam statistik, dalam SPSS kamu udah punya kan nilai-nilai masing-masingnya. Jadi kalau kita maju nih ya, kita maju ke metode ya. Nih, di masing-masingnya kan Bu Vena masih ada titik-titiknya yang belum diisi nih ya dari revisi saya yang sebelumnya. Iya. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih, dia kan Bu Vena kan udah buat 1, 2, 3 ya kan. Semuanya tuh pakai skala Likert kan. Nah, dia udah punya penghitungannya yang dia masuk nanti nilai ini bersama-sama dimasukin untuk ke sini gitu. Jadi dia nggak perlu satu kuesioner. Oh, jadi hitungan ke SPSS-nya itu gabungan gitu ya, Bu? Iya, digabungin antara 1, 2, 3-nya secara bersama-sama kan judulnya. Jadi jumlah totalnya ya, Bu? Jumlah totalnya yang dikeminatinya, enggak per soal-soal lagi ya, Bu? Iya, jadi kalau kamu nanti masukkan, jadi kan di situ kamu tulisin lagi tuh 1, 2, 3-nya, terus kemudian kamu menjumlahkan yang variabel yang keempatnya, yang mau kamu ini apa pertanyaan keempatnya adalah X1, X2, X3 secara bersama-sama dia ada berhubungan atau berpengaruh signifikan nggak terhadap minat berkunjungan kembali gitu. Jadi nilai total dibagi 11 pertanyaan itu ya, Bu? Gitu. Ada berapa jumlah ya, nanti teknisnya nanti, kayak gitu. Nanti kamu baca kamu buka di SPSS ada semua tuh. Kalau nggak paham ada di YouTube juga cara belajarnya. Makanya kemarin saya udah minta kalian untuk mempelajari kalau yang mau pakai kuantitatif ya balik lagi dulu pelajaran statistiknya waktu S1. Siap, Bu. Sama kok, nggak ada berbeda. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Ya. Bu, di latar belakang Dian tuh kan ada ngambil dari buku. Buku itu udah lama, Bu. Udah 1900-an. Nah, nggak ada buku terbarunya. Jadi boleh nggak, Bu, masih dimasukin di dalam latar belakang? Nah, makanya kenapa itu jelasin kayak bangunan lama gitu Bu, di suatu kawasan. Bentar, Dian Angola.
Oke. Harus saya tutup dulu ya, Bu. Makanya kita kemarin saya udah menyarankan referensinya itu paling tidak 5 tahun di belakang gitu. Kalau memang sumbernya itu tidak ada lagi yang lain, baru diambil yang sebelum-sebelumnya. Tapi selagi masih ada, bicara tentang, dia nih bicaranya tentang cagar budaya. Kamu kalau buka paper internasional banyak banget yang terbaru tentang apa cagar budaya. Coba deh buka. Saya nyimpen banyak soalnya karena saya beberapa mahasiswa bimbingan saya itu dia tentang cagar budaya. Nah, kemudian ini kan dia ngomongnya partisipasi masyarakat. Nanti coba cek lagi di rumusan masalahnya udah bener belum? Ini juga spasinya kalau ngelihat gini aja udah tahu salah ini. Ya, coba dicek lagi. Ini pakai Times New Roman tapi spasinya ini tidak 1,5 kayaknya. Coba kita cek. Tuh, salah kan? Masih 1 terus pakainya afternya 10. Karena dia beda itu, udah bisa kelihatan. Oke, terus kalau untuk wisata sejarah dan budaya buka aja pasti banyak di itu di jurnal-jurnal internasional. Mau ngambil 5 tahun yang terbaru pun banyak banget orang nulis. Jadi nggak perlu pakai buku lama kalau memang ini kalau cara nulisnya juga gini, berdasarkan tabel satu-satu, tabelnya tuh T-nya besar. Buat yang lain juga dia misalnya gambar ininya T-nya besar. Atau misalnya untuk lebih detail dapat dilihat di gambar 1.1, G-nya itu besar. Pada saat menunjukkan ada angkanya ya. Kalau gambar biasa tanpa ditunjukin ada angkanya atau tabel aja itu T-nya kecil. Atau G-nya kecil. Nah, seperti ini kalau S2 dihilangkan. Jangan banyak ngambil quote. Karena ini kan sederhana ya. Menurut buku panduan Pok Darwis. Ini Pok Karwis atau Pok Darwis ini? Rahim, 2012.210. Apa kamu punya bukunya? Ini namanya quote kalau pakai halaman. Kelompok sadar wisata ini bisa dibahasakan sendiri. Supaya kalian nggak banyak copy paste. Jadi ini kan kelihatan banget copy paste dari orang. Nah, ini contoh yang salah ya. Rumusan masalahnya nggak ada. Dian pernah masuk mata kuliah saya nggak sih? Pernah, Bu. Iya. Jadi kan kalau kayak gini, jadi kayak rumusan masalah. Terdapat beberapa bangunan yang kurang terawat. Kan kata-katanya aja bukan kayak gitu. Belum adanya, belum optimalnya, rendahnya. Nih, konsep sadar wisata berupa 7 sabta pesona kurang diterapkan di lokasi ini, padahal ini gitu kan gitu aja. Jadi ini dijadiin satu coba. Udah dikasih contoh kan kemarin? Bu Vena kemarin ada 3 ya, sekarang udah jadi berapa? Jadi 1. Jadi 1, Bu. Rumusan Juga udah masalahnya. kita bahas kemarin. Kemarin Ronggo juga ngirim, ada berapa Ronggo? Rumusan masalahnya coba buka. Nih sama hal ini Ada 3. menyebut jadi ini juga lihat rumusan masalahnya lagi dibenerin. Jadi hal di atas menjadi penyebab sehingga kunjungan wisata kamu kata menjadi menurun. Sebenarnya kan bicaranya adalah di sini rendahnya minat kunjungan wisata kembali ke Kampung Kapitan kan gitu sebenarnya ini cerita-ceritanya ini. Iya kan? Sederhana kan ngambilnya kan? Yang disebabkan, nah kamu udah ada di sini yang disebabkan bangunan yang tidak terawat, kemudian apalagi nih di sini
konsep sadar wisata yang belum diterapkan, kan gitu. Kemudian padahalnya apa? Padahal lokasi ini merupakan lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Palembang. Gitu bahasanya. Gampang banget sih sebenarnya. Nggak tahu ya, kalau buat saya sih gampang, ngelihat gitu aja saya udah tahu nih apaan gitu. Kemudian habis itu di sini rumusan masalah yang terdapat di atas sebagai berikut. Nah, di sini adalah pertanyaan penelitian. Di atas ini adalah rumusan masalahnya. Jadi kalau memang S1, kita memang diajarkan untuk belajar mengidentifikasi. Coba deh dulu pelajarannya, pasti beda. Karena kita sekarang udah masuk mau jadi master loh nanti dia. No. Kalau kungfu itu udah jadi master kungfu, ini udah jadi master pariwisata gitu. Jadi udah nggak kebalik-balik logikanya, udah terstruktur. Kemudian udah nggak perlu mengidentifikasi satu-satu gitu, karena udah bisa merumuskan langsung dari 3 yang dituliskan ini udah langsung bisa dibuat rumusan masalah. Jadi kalau bicara rumusan masalah ya benar-benar satu hal yang dapat mengakomodir semua masalah yang ada di situ. Kemudian kalau kita lihat, ini pertanyaan penelitian ya Dian. Jadi berdasarkan rumusan masalah di atas gitu katanya. Maka pertanyaan penelitiannya 1, bagaimana passive participation dalam melestarikan pagar budaya? Ini 1, 2, 3. Tadinya saya pikir kalau yang banyak-banyak gini kuantitatif. Menganalisis membantu merumuskan pasif ini. Menganalisis membantu, are you sure? 7 ini objektif? Ya Bu, maksud Dian bisa nggak Bu dikurangin kalau nggak sesuai sama di kawasan tersebut kayak itu? Ya Itu bisa. Tujuan ya, penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu menjadi fokus penelitian kamu. Fokus penelitian itu batasan yang mau kamu teliti itu apa? Masalahnya banyak, kompleks, tapi kamu kan mengingat waktu, dana, ya kan? Kalau kamu mau lulus 5 tahun, S2 sih oke aja. Jadi nggak boleh terlalu luas ya Bu ya. Jadi hanya fokus di satu permasalahan saja ya gitu. Iya, fokus, tapi kalau kualitatif itu dia deep. Kalau dia kuantitatif itu dia luas, dia lebar. Harusnya sih kalau bicaranya nih, kalau Ronggo mau Jakarta Selatan itu pakai kuantitatif boleh, populasi ambil Jakarta Selatan, kemudian sampelnya dia ngambil misalnya berapa 1000 gitu misalnya. Kuantitatif. Kalau kualitatif dia ngambilnya kecil. Makanya kenapa sebenarnya kalau bicara desa wisata itu orang yang bagusnya itu lebih kualitatif karena ngambilnya tuh karena dia deep ya, lebih dalam. Itu bedanya. Kemarin saya udah presentasiin kan di awal bahwa beda kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu dia lebih luas cakupannya, tapi dia general. Jadi cuma pengen tahu ya kayak apa ya, suatu pertanyaan dia berhubungan nggak ya gitu. Ada nggak sih ya hubungannya signifikan nggak ya gitu. Cuma mau nguji hipotesis. Itulah kuantitatif. Jadi dia tidak menghasilkan suatu produk yang dapat diimplementasiin di lokasi itu. Misalnya nih kalau membangun strategi, misalnya Ronggo mau mempromosikan kuliner, itu kan strategi yang keluar. Apakah nanti membangun strateginya menggunakan konsep modelnya apa? 3D, medsos dan sebagainya, itu beda lagi gitu. Itulah hasil produk yang akan dikeluarkan. Jadi harusnya S2 sih udah mulai bicara sesuatu model ya, model sederhana yang bisa diterapkan di suatu lokasi wisata. Kalau saya sih, kalau hanya sekedar kuantitatif ingin tahu hubungan ini signifikan atau enggak, atau dia berhubungan atau enggak, itu jadi kurang bisa memajukan lokasi itu. Kalau kita udah tahu dia berhubungan signifikan, so what gitu loh gitu. Harusnya kan ada turunannya lagi, atau mungkin nanti akan dijadikan suatu penelitian lanjutan oleh dosen kalau dia mahasiswa S2 yang saat ini jadi dosen di kampusnya. Nah ini kan Dian buatnya 7 loh Dian. Jadi seperti yang saya udah sampaikan bahwa
pertanyaan penelitian ini merupakan fokus penelitian peneliti. Jadi dia membatasi diri. Masalahnya banyak misalnya. Tapi dia nggak mau nyelesain semua. Dia mau nyelesain yang dia bisa lakukan dengan waktu dan dana yang ada. Paham nggak? Paham, Bu? Oke. Ya, sama ini apa namanya? Spasinya yang belum sama, ini juga dalamnya ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi, dalamnya kalau ada yang dalam terus harus dimiringin. Saya ngerasa pasti ada tentang gini-gini nih, ada di paper. Saya bisa cari di mana ya. Dan itu kalau Dian mau masukin dengan bahasa Inggris, misalnya cultural tourism, kemudian in international journal, itu keluar. Coba deh, di Google aja, itu keluar banyak. Tinggal menyeleksi yang mirip-mirip dengan punya Dian. Ini sama, coba kita lihat. Nah, ininya masih titik duanya sama, sumbernya karena ini pasti kerangka teoretik kamu sendiri yang buat, jadi nggak perlu ditulis kalau saya sih. Karena kan nggak mungkin, kalau ngambil punya orang lain, pasti kamu tulis punya dari orang. Kerangka teoretik, ini sumbernya belum ada ya. Referensinya, misalnya kamu ngambil interactive participation, kamu ngambilnya dari teori siapa, tulis di bawahnya. Jadi ininya harus lebih besar. Kemudian ini kerangka pikir, oke. Dia cara berpikir peneliti sendiri. Kerangka konsep ini adalah bagian yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Jadi apa saja di dalam penelitian kamu, variabel-variabel penelitiannya. Jadi partisipasi masyarakat, apakah itu menjadi satu variabel? Jadi variabel itu tahu nggak apa yang disebut dengan variabel? Iya, Bu. Apa? Variabel penelitian apa? Variabel ada dependent sama independent. Bukan, itu bukan, itu jenisnya. Definisi variabel penelitian. Nggak tahu, Bu. Udah diajarin. Jadi variabel penelitian itu adalah dimensi-dimensi yang diangkat untuk menggambarkan dari tujuan penelitian kamu. Kalau kamu mau menganalisis, jadi judulnya jadi salah kan ketika kamu tadi rumusan masalahnya nggak tepat, pasti judulnya jadi nggak benar. Kurang tepat. Kamu tadinya hanya mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar kampung Kapitan. Padahal di dalam rumusan masalah kamu di situ menjelaskan rendahnya minat kunjungan wisatawan ke bangunan cagar kampung Kapitan kan di situ. Ya kan, yang disebabkan oleh bangunan yang tidak terawat, mungkin tingkat keamanannya dan sebagainya. Nah, padahal cagar kampung Kapitan ini merupakan aset budaya misalnya terbesar di Kota Palembang. Misalnya gitu. Itu yang harus yang kamu, kalau rumusan masalahnya itu tepat, judulnya jadi ganti. Kamu harusnya menuliskannya adalah strategi untuk menarik minat kunjungan kembali, yang harus kamu teliti itu. Jadi bukan yang 7-7-nya tadi. Tepat nggak kamu nulis 7 tadi? Harusnya kamu membantu membangun strategi promosi agar minat kunjungan wisatawan itu meningkat ke lokasi ini. Saya belum pernah ke sini sih, tapi saya bisa membayangkan gitu. Oke, sama ini gambarnya udah benar, tulisannya di bawah, tapi sumbernya nanti bisa dibenerin. Nah, kemudian ini. Kalau ngelihat hipotesisnya, kamu jadinya masuk adalah di kuantitatif. Coba. Pasti berpengaruh signifikan terhadap pelestarian cagar budaya. Jadi aneh ya kan? Di depannya apa, di hipotesisnya apa. Sebenarnya kamu maunya dia kuantitatif atau kualitatif? Kuanti, Bu. Kalau kuantitatif, nah itu beda lagi judulnya di sana di depannya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kamu kuantitatif, kamu sebenarnya hanya ingin mengetahui apakah variabel X ini dia berpengaruh terhadap pelestarian cagar budaya. Jadi cuma gitu aja. Jadi variabel bebas yang kamu tulis ada 7 ya kan? Yang harusnya yang menjadi variabel terikat kamu adalah minat kunjungan kembalinya. Karena kita bicaranya wisata.
Oke ya, paham nggak di sini? Insya Allah paham, Bu. Ini kita minggu depan UTS loh. Itu ya, contoh. Ada lagi yang mau ditanyakan, lebih enak diskusi kalau... Bu, saya mau tanya satu lagi. Ya, Kalau misalnya nih kita ambil reference dari website, contoh kayak website UNWTO gitu, dia kan penulisnya biasanya kayak bareng-bareng gitu ya Bu. Cuma kan dia nggak melampirkan namanya dia siapa-siapa. Nah itu kita harus masukinnya kayak saya sempat nyari juga reference itu dari Kompas gitu. Kalau dari Kompas biasanya dia ada nama wartawannya kan Bu. Kalau nama wartawan itu kan bisa kita cantumin nih namanya siapa gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang case-nya tadi UNWTO itu berarti yang saya masukkan itu adalah si UNWTO-nya itu, Bu. iya, korek. Jadi ada satu lembaga organisasi yang memang dia udah proven dan biasanya dia tidak menyebutkan walaupun di dalam bukunya itu ada namanya, tetapi mereka lebih organisasi yang ditonjolkan. Contoh tadi UNWTO, kemudian bisa WWF ya, World Wide Fund, kemudian The Tourism Society gitu misalnya. Itu yang dituliskan merekanya. Jadi organisasinya. Oke, kalau misalnya Bu, dia penulisnya misalnya administrator gitu Bu. Nah itu sebaiknya saya masukinnya administratornya atau nama websitenya Bu? Kalau dia dari online. Kalau Bisa. dari online, kamu kan misalnya online, judul kamu ngambilnya HTTP berapa yang kamu akses kapan, kan gitu aja sebenarnya. Di pas di sumbernya itu Bu, maksudnya pas penulisan sumbernya itu lebih ke si websitenya itu ya Bu, berarti nama website. Iya, di websitenya itu yang mesti di apa? Jadi cara penulisannya itu kan beda-beda ya. Mana dia? Ntar saya bukain. Kalau nggak salah udah ada deh di buku panduan yang saya itu ya, share ya. Di buku panduan itu kalau online seperti apa itu udah ada. Ntar saya lihat nih ada yang artikel di website. Jadi kamu nulisnya kayak gini, tapi ininya kalau ngambil paper ya, terus ngambilnya di website. Ini ditulis gini. Di sini ada nih tanggal kapan. Oke. Sampai wawancara juga ada nih kalau di situ. Coba lihat di buku panduan deh, ada semua sih di situ. Jadi artikel dalam buku referensi, misalnya Schneider ini dalam buku dalam bukunya kan dalam satu buku, contoh misalnya mana ya? Kebetulan saya lagi pegang banyak buku karena lagi nulis. Jadi contoh misalnya sistematik ini, dalam buku ini ada macam-macam chapter. Dalam chapter ini kemudian saya ngambil itu. Nah, itu yang saya tulis di dalam buku ini. Padahal dalam buku ini ya nulis siapa gitu. Jadi kita ada buku yang sama-sama. Nanti bentar lagi ada buku keluaran dari profesor di UI, tapi kita nulisnya sama-sama, termasuk ada tulisan saya di situ. Jadi kita sekarang itu sering sama-sama gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu Cici, berarti semua walaupun tulisannya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, maksudnya bahasa Inggris, ininya sama ya Bu ya? Apanya? Detailnya kayak titik duanya, harus tata cara penulisannya sama gitu maksudnya. Oh sama dong, sama. Jadi kalau kamu nulis dalam tesis pakai bahasa Inggris, titik komanya juga harus sama, semua sama dari cara nulisnya. Nggak ada bedanya di luar negeri juga. Kalau apa di panduan itu juga sama kita. Kan menggunakannya guidance-nya yang sama. Jadi menggunakan urut-urutannya, jadi nggak ada bedanya. Cuma satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris. Oke, ada lagi yang lain? Bu Cici, Yes. kalau misalnya kan kalau penelitian saya itu pada generasi ya, itu kalau misalnya saya cantumin lokasi untuk mempersempit cakupan luas penelitiannya bisa nggak? Sama saya masukin lokasi juga pada ininya apa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian?
kamu juga bicaranya eksistensi kudapan tradisional Indonesia di kalangan generasi milenial dan selanjutnya. Ini judulnya apaan? Pakai selanjutnya. Ayo, kamu kena nggak masuk nih waktu kemarin saya ngajar. Ya itu Harusnya kan generasi mana, Biro? nggak tahu dia pakai kata selanjutnya sama siapa dia selanjutnya nih. Generasi yang mana nih? Saya pengen tahu juga nih. Kan kalau generasi milenial itu tahun 97 sampai tahun 2000. 2000 sampai sekarang itu adalah generasi Z. Gitu. Milenial itu 97 sampai 97 ya sampai 90-an lah sampai 2000 itu milenial. Tapi kalau udah 2000 sampai sekarang 2021 itu generasi Z. Nah, kalau judulnya salah, pasti latar belakangnya jadi salah gitu. Mau jawab yang mana? Bicaranya di sini mengapa kudapan tradisional Indonesia, kan itu harusnya di sini nih. Indonesia memiliki bla 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 kudapan terhadap kuliner kan gitu. Terus mengapa di kalangan generasi milenial kan gitu. Nah, lu ngejawabnya apa? Saya di Indonesia mayoritas ini generasi Y, Z gitu kan. Nah, kalau kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah masih kurangnya minat generasi milenial dan Z terhadap kudapan, masih kurangnya pengetahuan generasi milenial terhadap disebabkan penyebaran informasi, masih kurangnya promosi. Nih, jadi kamu kan bicaranya minat, pengetahuan, promosi, ya kan? Jadi kalau dijadiin satu apa? Masih apa? Masih rendahnya. Kalau dia nggak ada pengetahuan, nggak ada promosi, berarti kan di sini di keluarannya. Minat terhadap generasi Z terhadap kudapan tradisional itu rendah ya kan? Yang disebabkan, nah itu pengetahuannya, promosinya yang kurang, ya kan? Baru padahalnya ngapain di sini? Mana dia padahalnya? Padahal harusnya itu ya produk tradisional ini merupakan warisan budaya ya kan yang harus dilestarikan, itu yang seharusnya. Jadi kalau kita tulis di sini oke, typo dah. Minat generasi Z misalnya. Nanti dijelasin ini usianya tahun berapa nih. Ini nanti dijelasin di atas tuh ada definisi masing-masingnya. Generasi Z itu tahun berapa lahirnya. Itu tuh harus ada definisinya. Minat rendahnya minat generasi Z terhadap kudapan tradisional yang disebabkan oleh, nah ini kan ada tadi disebabkannya nih kurangnya pengetahuan misalnya, promosi tentang kulinernya. Ya kamu yang nulis nanti, saya nggak tahu masalahnya yang mau kamu teliti apa. Ini mah saya ngelihat di atas doang. Kalau generasinya itu dijelaskan di latar belakang bisa ya Bu, generasi milenial itu ini Bisa. gimana generasi Z-nya itu ini di latar belakang supaya yang baca nanti pada saat membaca penelitiannya sudah jelas gitu Bu. Ya saya tadi makanya kan tadi kalau dalam mengapa-mengapanya, mengapa generasi milenial atau mengapa generasi Z itu dijelasin. Generasi milenial itu adalah generasi yang dilahirkan dari tahun keberapa sampai tahun keberapa. Nah, itu yang dijelaskan menurut Ronggo, dia ngambil kutipan dari mana bahwa hasil dari penelitian itu misalnya bisa dia ini melanjutkan penelitian orang gitu, atau melihat fenomena, dia melihat fenomena yang terjadi di yang terjadi saat ini, bahwa generasi milenial dan Z ini dia lebih kepada suka junk food, fast food ya kan, yang dan memang makanan Korea ya Bu. Ya makanan Korea gitu, sehingga itu yang dia sebutkan di atas latar belakang mengapa-mengapanya itu kan, makanya ada pertanyaan mengapa gitu. Why tadi ya Bu. Why-nya itu. Penjelasannya di latar belakang apa di tinjauan pustakanya Bu? Apa yang di latar belakangnya yang latar belakang itu menjawab why-nya itu, kamu mengapa generasi milenial dan Z ini yang menjadi latar penelitiannya kamu, itu yang kamu jelaskan di latar belakang.
enggak yang penjelasan ininya apa yang deskripsi generasi-generasinya itu secara Boleh lengkapnya di kamu latar tampilkan belakang apa di sedikit di latar belakang Oh, oke supaya oke. orang bisa baca. Jadi yang kamu maksud bahwa mengapa generasi milenial dan Z misalnya. Nah, kamu kan menjawabnya seperti kita dalam latar belakang kamu bahwa generasi milenial adalah yang mereka memiliki kelahiran dari tahun keberapa sampai tahun berapa, dan Z itu tahun berapa ke berapa. Fenomena yang terjadi saat ini di lingkungan sekitar, terutama misalnya kamu mau ngambil lokusnya adalah di Jakarta, jadi kamu harus buat studi kasus itu, jadi kamu nggak bisa seluas itu nulisnya. Jadi kalau kita balik ke atas, ini kamu bicaranya, jadi kalau saya nggak tahu kamu mau ngambil judulnya jadinya apa. Kalau ini kan tadinya rendahnya ini ya, maksudnya minat generasi milenial dan Z terhadap kudapan tradisional Indonesia. Nah, kamu nulisnya di sininya studi kasusnya di mana gitu. Tidak terlalu luas ya Bu ya, kalau ada studi kasusnya ini, jadi fokus di satu tempat gitu ya Bu. Kamu nulis ngambil, karena dia akan ngambil populasi kan, kamu mau ngambil sampel kan, mau di mana gitu. Studi kasus misalnya. Ini maksudnya ini ya. Studi kasus kamu Ini mau di maksudnya mana? biar nggak terlalu lebar. Iya, Jakarta mau di Selatan aja Bu, Depok jangan gede-gede. misalnya. Di mana? Jakarta Selatan paling. Misalnya di Jakarta Selatan. Gitu. Jadi studi kasusnya adalah di Jakarta Selatan. Kamu ngomongnya bukan eksistensi kudapan, tapi di sini. Jadi ini judulnya bukan itu. Kalau rumusan masalahnya tadi ya. Jadi kamu kalau di sini kamu sebenarnya ingin mengetahui, coba judul, kita belum masuk ke pertanyaan penelitian. Bagaimana minat generasi milenial dan Z terhadap kudapan tradisional ini? Apa faktor yang menggeser selera konsumsi kudapan tradisional? Bagaimana dampak penggeseran selera konsumsi terhadap budaya dan melestarikan kudapan? Jadi kalau kamu di sini analisis sebenarnya kan, lebih kepada bisa ditulis di sini analisis eksistensi kudapan tradisional Indonesia di kalangan generasi milenial dan Z. Jadi jangan selanjutnya studi kasus di Jakarta Selatan gitu. Jadi ininya kamu tambah, kamu mau bicara eksistensinya, tapi di sini harus kamu tambah analisisnya, analisis eksistensi kudapan tradisional Indonesia di kalangan generasi milenial dan Z. Karena ini kan untuk lebih kepada wisata kuliner ya nantinya ke depannya. Jadi kamu harus menghubungkan dia dengan wisata kuliner kalau gitu. Gitu. Jadi studi kasusnya di Jakarta Selatan kamu ngambilnya. Nanti kamu lihat lagi cara penulisan bab 1. Kalau nggak salah ini urutnya huruf besar ya. Cek ya. Nah, tadi kita di tugasnya yang sebelumnya termasuk yang Bu Vena udah jelasin bagaimana cara nulis-nulis, yang kemudian bagaimana. Nah, kamu sebenarnya lebih strategi promosi sebenarnya. Jadi bisa di atas itu kamu lebih kepada strategi promosi. Jadi judulnya itu bisa di sini nih. Jadi bukan ini tapi lebih kepada strategi promosi kudapan tradisional gitu. Karena keluarannya kamu promosi. Strategi promosi kudapan tradisional jadi untuk meningkatkan ini minat ke generasi milenial dan Z gitu. Tapi kamu mau ngambilnya cuma di Jakarta Selatan aja boleh. Jadi kamu ngambil sampelnya hanya di Jakarta Selatan. Nah, strategi promosi ini kan karena kamu nanti bisa menggunakannya pasti pakai analisis SWOT dulu. Dari analisis SWOT itu kamu ketahuan lah apa strateginya untuk meminimalkan kelemahan dan meningkatkan kekuatannya, misalnya meminimalkan tantangannya, memperluas peluangnya gitu. Nah, itu yang kamu membuat strategi. Nah, strateginya bisa kamu macam-macam, bisa menggunakan medsos nanti. Jadi bagaimana ini kamu buat menjadi kalau saya yakin kalau kudapan tradisional ini sering aja diposting di IG, makanan-makanannya itu jadi menarik, gambar-gambarnya apa, pasti mereka mau beli. Atau dulu tuh apa ya, yang ini ya, pon itu kan jadi rame ya, ya kan, gara-gara dicuatkan kayak gitu. Nah sama promosinya mungkin kayak gitu.
Bu, mau tanya, kalau ini kan kudapan tradisional Indonesia itu kan banyak, Bu. Ini dibatasin nggak, Bu? Kalau Ya, mau bikin baru mau ya, saya Pak? tanya sama Ronggo. Setuju. Ronggo maunya apa sih? Tadi kita udah ngomong klepon nih. Kamu mau ngomonginnya apa nih yang mau kamu iniin? Salah satunya sih kue lumpur. Kalau kamu misalnya strategi promosi kue lumpur, langsung aja di sini. Strategi promosi kue lumpur untuk meningkatkan, nanti cek lagi ya, karena kita harus ngeceknya ke rumusan masalahnya. Kamu benerin dulu rumusan masalahnya, baru keluar di sini nih. Jadi strategi promosi kue lumpur untuk meningkatkan wisata kuliner tradisional bagi generasi milenial dan Z. Studi kasusnya di Jakarta Selatan. Misalnya kayak gitu ya. Coba cek lagi. Jadi bagus ya, Bu, judulnya. Tuh, Bu Viena aja dia, karena dia puasa ngomongnya sopan loh dia ngomongnya. Dia nggak mau ngebully dia. Jadi itu, jadi jangan terlalu luas. Nanti sama tadi kayak apa, Gian, jangan terlalu luas karena ngingat waktu sama biaya. Tapi kalau kayaknya Pak Dokter duitnya banyak, dia jadi mau semua dia, Bu Vena. Mau 5 tahun ya, mau ketemu Iya. Bu Cici lagi dia, Bu. Iya gitu. Kenapa rumusan masalah itu penting? Karena dia nanti akan meng-cross check ke judul yang udah ditulis. Jadi kalau kemarin teman-teman itu saya presentasi pasti nggak mudeng ya, karena memang contohnya nggak ada. Tapi gitu dikasih tugas, kemudian salah, kita cek. Benar nggak rumusan masalahnya? Kalau rumusan masalahnya nggak benar, pasti judulnya jadi nggak benar. Udah paham belum semuanya? Ini bukan hanya Ronggo loh semuanya. Pak Gitu Dokter, ya. mantep judulnya Pak Dokter, langsung. Jadi dia Pak Dokter mainnya di kue lumpur dia, strategi promosi kue lumpur. Nah, nanti pas di ini kan udah ya, oke ini nggak ada masalah di sini nih, 1, 2, 3, ini bagaimana strategi. Nah, di sininya lebih diiniin aja, kudapan tradisionalnya diganti dengan kue lumpur. Ya, jadi nanti itu diganti semua. Jadi sini membangun strategi promosi kue lumpur melalui media sosial. Padahal udah bener di sininya Bu Vena. Tadi gue belum baca bawahnya, masih nebak-nebak doang. Tuh, Jadi bener kan sudah mulai fokus ya, Bu, jalurnya ya, Bu, dari judul ke dari itunya, judul. Tadi kan ininya. nggak matching ya jelas antara ya. judul sama rumusan masalah, nggak matching. Saya mau ngomong takut nanti Pak Dokter teraniaya gitu. Jadi cukup jelas ya, Bu, ini buat teman-teman yang lain supaya ini jadi ini, kita kan belajarnya sama-sama ya, gitu. Saya juga belajar, nggak ada yang kita semua udah bisa. Saya juga belajar banyak lah. Nah, jadi sebenarnya di sininya udah kejawab, cuma memang belum apa namanya, fokus penelitiannya masih terlalu luas. Jadi harus di kudapan tradisional itu kan banyak. Jadi harus nanti dispesifikan di sini. Oke, kita lihat ya. Bu, mau tanya. Bu, mau tanya. Bisa nggak, misalkan kan Ambironggo bikin seperti ini, Bu. Terus misalkan saya bikin lagi judul yang sama dengan Ambironggo tapi makanan tradisionalnya gitu. Apakah boleh, Bu, dengan tempat yang sama di Jakarta Selatan juga gitu, Bu? Boleh. Kan kalau boleh ya. Kalau Ambironggo kan tentang kue lumpur, misalkan saya tentang rendang gitu, Bu, istilahnya gitu. Bisa boleh, ya, Bu? Boleh. Di dalam Mendeley ini kenapa ya selalu seperti ini ya, Ronggo ya? Kalau di dalam penulisan EPA, Kuandala et al. (2) ini miring kan? Di dalam Mendeley itu dia nggak bisa, kalau kita edit di source kan kamu nulisnya gini, tapi dia nggak bisa dimiringin di situ ya kan? Coba cari tahu caranya. Ininya. Saya juga lagi ngotak-ngatik Mendeley itu kan, karena dalam penulisan EPA coba dia lihat, et al. Itu kan dimiringin. Kalau dia di luar kurung ya, tapi kalau dalam kurung ini kan memang dia tidak dimiringin. Coba nanti dicek. Terus kalau penulisan ini nggak kayak gini, Ronggo. Jadi titik ini harus di belakang kuandalanya di sini. Nah, titiknya di sini. Jangan titik baru sumber, ya. Baik, Bu. Oke, kerangka teoritik. Oke, ini udah benar dibuat sumbernya di sini. Oke, kerangka pikir. Kecil-kecil amat kamu nulisnya ya.
hemat halaman ini. Kemudian ini kerangka konsep. Nah, tadi siapa ya? Dian Angola ya, kerangka konsep bukan kerangka konseptual ya. Jadi, nah kalau kalau ngambilnya kualitatif, kita nggak perlu pakai H2, H3, H1 nih, nggak perlu. Jadi kamu menulisin aja, dilingkarin mana yang menjadi variabel dan mana variabel apa namanya untuk yang variabel terikatnya. Itu aja. Jadi pakainya cuma variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi nggak pakai mau apa namanya moderasi antara kontrol, nggak perlu. Minat ini terhadap ini. Nah, di hipotesis itu menjawab pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, jadi jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Jadi kalau kamu nulis bagaimana minat generasi terhadap tradisional, kamu ngejawabnya minat. Nah, jadi bukan. Jadi kalau kita lihat di sininya, kan kamu ditanya bagaimana minatnya di sini, langsung dijawab minat generasi gitu. Kan Pak Dokter biasa kan gitu, kalau ada orang tanya jawabnya kan gitu kan. Jadi di sini jawabnya misalnya minat generasi milenial dia terhadap kudapan saat ini adalah misalnya sangat rendah atau apa gitu ya, dibandingkan kudapan modern atau kudapan internasional. Kemudian jawab lagi sama kayak gitu. Jadi menjawab ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Jadi dia jawaban sebenarnya nanti dari hasil penelitian ada di kesimpulan. Nah, kesimpulannya juga cuma 1, 2, 3 gitu misalnya. 4 kalau sampai strategi. Gitu sama semua kayak gitu. Oke, kalau ini kan pakai kualitatif. Jadi gampang banget sih ngelihatnya dari sini. Ini makanya kalau kita udah benar rumusan masalah, pertanyaan penelitiannya udah, tujuannya udah, itu jadi tahu ini paling pakai SWOT ya kan. Terus nanti mau pakai medsos, mau pakai medsosnya mau menggunakan medsosnya apa, kan harus dirancang ya. Karena apa namanya, kalau yang kemarin untuk wisata apa ya, bukan pulau sih dia pakai promosinya pakai 3D yang dia masukkan ke medsos. Nah, kalau Ronggo posisinya nanti masukinnya dalam bentuk apa ke medsosnya, gambar atau apa namanya ya skripnya seperti apa, itu harus dirancang kontennya. Nah, itulah keluar nanti strateginya di situ. Jadi dalam bicara strategi promosi udah dalam bentuk gambarannya, apakah nanti mau pakai 3D juga boleh atau hanya mau pakai konten medsosnya dengan kontennya yang lebih memajukan atau mengundang minat generasi milenial dan Z gitu untuk mencoba. Jadi sebenarnya kan gampang ya, sesuatu yang tidak common gitu kemudian diviralkan itu menjadi timbul minat, pingin tahu, nggak tahu rasanya apapun, pingin dicoba ya kan. Nah ini masih sama yang kayak kemarin. Kamu belum ada keterangan nih, gambar 2.1 apa di sini, harusnya ditulis dong. Ini kerangka teoritik gitu. Terus sama di sini juga, ini kan juga belum ada semua nih, kayaknya sama nih, belum ada semua. Harus dibuat apa judulnya. Nah, cek lagi kerangka konsepnya udah bener belum? Kerangka konsep itu kan adalah bagan yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Nah, variabel dalam penelitian kamu untuk kue lumpur gitu, itu apa aja? Di sini kan kamu memang bener nih, yang terikatnya adalah minat generasi Z terhadap kue lumpur. Di sini nanti diganti ya. Ini diganti nih jadi minat generasi Z terhadap kue lumpur di sininya. Nah, nanti di sini apa saja variabel-variabel yang dibutuhkan? Pasti di sini nanti akan ada promosi ya kan? Variabelnya. Terus di sininya apa yang kamu perlu? Mungkin apakah bicaranya ya ini apa kualitasnya ya, rasanya gitu kan. Kemudian juga di sini kamu lebih kepada informasi atau penyebaran statusnya gitu. Kalau udah ada rasa tapi nggak dipromosiin gitu. Nah, jadi ini yang menentukan variabel-variabel ini nanti yang menentukan. Nah, definisi operasional setiap variabel itu yang perlu dibuat nanti di bab 3. Ini belum sampai bab 3 kan?
Jadi kamu membatasi variabel-variabelnya. Jadi variabel itu kan kamu harus kamu mau masuk dengan produk itu atau kualitas itu apa sih definisi operasionalnya gitu. Apakah mulai dari bentuk, ya kan, rasa, ya kan, tekstur gitu, kayak gitu-gitulah. Itu yang mesti kamu batasi. Kalau kayak gini nanti kamu pembimbing kamu Bu Wulan sama Pak Himawan biasanya. Gue udah tahu siapa pembimbingnya. Bu, mau nanya, kalau tadi Ibu bilang kalau Abironggo pakai SWOT dan promosi, berarti nanti di teori-teorinya masuk juga tentang si SWOT itu sama si promosi tadi dia mau pakai medsos atau apa ya, Bu? Iya, betul. Harus dicari. Banyak sih saya contoh, saya kan udah berapa ratus ya tamatan S2 tesis STPT. Rata-rata kan mirip-mirip doang. Mau Bu. Bu Cici mau tanya Bu. Iya. Kan saya rencananya mau pakai kualitatif Bu. Saya coba bikin sih di bab 2 saya tuh soal hipotesis pengarah. Itu kira-kira bentuknya sudah benar ya belum ya Bu? Saya kemarin sempat lihatnya tapi via online sih ngelihat contoh-contoh hipotesis pengarah gitu. Saya coba bikin sesuai dengan yang memang topik yang saya mau ambil. Bentar ya, saya cek ya. Ya, Bu. Ya, ini kita lihat yang punya Uli ya. Analisis pengolahan tenaga kerja penyerahan diversitas pada industri hospitality di DKI Jakarta. Nah, kalau yang kayak gini nih, jangan nulisnya penelitian menggunakan ini mengadaptasi hasil penelitian Burger et al. Nah, ini coba dibenerin ya. Ini juga kalau ini dia koma. Ini hampir sama ya, semua kesalahan itu sama. Coba semuanya ngecek. Jadi kamu harus tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya kebijakan dari perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja penyandang disabilitas di industri hospitality saat ini. Jadi kamu lebih di sininya itu kamu pengen tahu kebijakannya dulu perusahaan. Jadi runut gitu loh kalau kita mau mulai step by step penelitiannya. Kamu tahu dulu kebijakan perusahaannya itu seperti apa, kemudian baru kamu ternyata ada macam-macam lah ya dapat yang kamu ketahui. Baru kamu masuk lagi faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja sih yang di dalam pengelolaan tenaga kerja disabel di dalam suatu industri perusahaan. Nah, di sini perusahaannya harus jelas kamu nulisnya perusahaan apa, karena kan ini terlalu luas ya. Rencananya kamu mengambil perusahaannya di mana? Samplingnya sih paling ada yang saya tahu udah nerapin hire pekerja disabilitas tuh ada hotel sama kafe sih Bu. Nah, tapi gitu, lebih banyak yang sifatnya tuh kafe instead of hotel. Jadi harusnya ditulis di sini. Jadi studi kasusnya di mana? Kalau kayak gini, ini kan kamu terlalu luas. Oh, dalam kurung. Oke. Studi kasus di mana? Di kafe apa? Ambil satu sampling kafe berarti cukup ya Bu ya kalau begitu. Ya, kalau mau 2, 3 juga boleh. Tergantung, makanya itu tergantung dari biaya dan waktu. Studi kasus misalnya kafe A, B, C di Jakarta Selatan misalnya, atau di Jakarta Pusat gitu. Nah, ininya kamu kafe apa aja nih ABC-nya. Ya, kalau yang paling masuk ke kategori sih ada satu kafe sih, emang dia Kopi Sunyi namanya tuh. Ya langsung aja kalau hanya satu di kafe kopi ya. Iya, Kopi Sunyi dia namanya. Oke. Kopi biasa gini. Iya, Kopi Sunyi emang nama bahasa Indonesia. Di mana? Jakarta mana? Di selatan Bu, Fatmawati. Di selatan. Kalau misal dia punya beberapa cabang tapi masih di area Jakarta, bisa ditulis di Jakarta aja ya Bu, berarti? Bisa. Okay. Jadi kalau dia banyak di Cafe Sunyi di Jakarta. Itu. Tapi di sininya kamu nulisnya apa? Jadi tadi kamu harus sesuaikan dulu dengan rumusan masalahnya dan fokus penelitian. Jadi kalau di sini berarti kalau kita balik berarti di sini harusnya bagaimana kebijakan, karena kan runut nih. Nanti mungkin pas di bawahnya baru kamu bicara tentang
dampaknya. Jadi kebijakan, faktor penghambat pendukung, baru kemudian dampak dari pemberdayaan disabilitas terhadap kunjungan wisatawan atau kunjungan minat kunjungan atau pelanggan di Kopi Sunyi gitu. Jadi di sininya orang kalau langsung strategi kita nggak tahu kebijakannya apa nih ya gitu. Karena strategi masih pasti ada part dari dalam kebijakan itu juga ya Bu ya. Makanya dilihatnya langsung kebijakannya dulu ya Bu. Iya kebijakannya dong, bagaimana kebijakan perusahaan dalam sini berarti langsung ke Kopi Sunyi karena kan kamu udah ngomongnya ini kafe Kopi Sunyi dalam pengelolaan tenaga kerja karena udah ada studi kasusnya di atas ya kan. Kemudian apa saja yang pengatur pengelolaan kerja di dalam site ini gitu. Kemudian, nah kalau kamu udah bicara kebijakannya, kemudian faktor pendukung dalam pengelolaan sudah tahu, kemudian dampak yang ditimbulkan dari memperkerjakan penyandang disabilitas terhadap minat kunjungan pelanggan terhadap kopi itu seperti apa dampaknya, kan itu yang kamu ingin ketahui. Atau kamu mau ngomongin strategi, kan udah nggak strategi di sini. Orang sih biasa fan-fan aja ya. Ada nggak sih dia dengan nanti dicek lagi ya ininya terus Tinian Pustaka. Saya berarti kurang masukin yang inclusive tourism sih Bu. Belum ada ya? Iya. Kalau berarti dampaknya terhadap minat kunjungan pelanggan di kerangka teorinya harus ada membahas tentang minat kunjungan ya Bu? Iya dong. Oke. Ya kan kalau kamu bicara nih, kamu lebih bicara disabilitasnya doang ya, tapi kepada bagaimana sih itu belum ada. Inklusif tourismnya dimasukin satu. Jadi kan kalau pengelola sumber daya ini kamu lebih ke bawahnya terakhirnya inklusif tourism kan, kamu tadi kan? Inklusif tourism. Jadi dari pengelolaan SDM bisa ditambah terkait minat kunjungan pelanggan, masuk lagi ke inklusif tourism ya Bu? Iya betul, tambahin 2. Ya, berarti nanti ini saya revisi juga kebijakan ya. Iya, ini belum ada. Oke. Kemudian hipotesisnya, kamu tadi kan nanya tadi di sininya berarti ganti. Iya. Jadi di sini kamu tadi kan nanya bagaimana kebijakan pengelolaan tenaga kerja. Jadi harus ditulisin gitu. Nah, kayak ini kalau di sininya nggak perlu huruf besar. Oke. Di kafe langsung disebut di nih contoh kayak gini. Terus bagaimana proses perekrutannya atau pengelolaan tadi ya, bagaimana proses pengelolaan tenaga kerja, proses pengelolaan tenaga kerja gitu. Jadi menjawab kayak kamu ngejawab gitu, ngejawab pertanyaan kalau kita lagi ujian teori. Kemudian bagaimana dampak pengelolaan. Nah, di sini gini. Oke ya, asal benar-benar ngikutin, kalau bolong-bolong ya gitu susah jadinya. Betul ya, kalau yang saya pilih ini kondisinya bisa dengan kualitatif ya Bu? Kenapa? Kalau nanti dengan kualitatif, dengan yang tadi rumusan masalahnya, berarti subjek yang akan diinterviewnya terbagi ada pelanggan, pekerja, sama pengelola bisnis ya Bu ya? Iya betul. Tiga-tiganya itu harus saya interview kan? Iya. Tapi nanti kalau untuk kebijakan lebih kepada pengelola ya, kepada manajemen kopi. Kemudian ini kan lebih banyak manajemen kopi. Terus kalau yang di sini kamu lebih ini tiga-tiganya sebenarnya lebih banyak ini kepada pelanggan sih. Pengunjungnya ya, pelanggannya ya Bu. Yang di B baru yang di manajemen dan pekerja ya Bu ya?
Iya, manajemen dan pekerja. Jadi nanya bagaimana prosesnya, apakah mereka ada dibedakan atau tidak, kayak gitu kan? Iya, Bu. Oke ya. Terus kayak Baik. gini-gini nih, yang titik kelihatannya simple tapi dicoret-coret. Kalau ini udah online mending, jadi semuanya nggak ngabisin kertas. Cek-cek Makasih, Bu lagi ya, Cici. cek-cek lagi ini ya cara Iya, Bu. penulisan, karena memang kalau bahasa Arab, nama Cina itu ada beda, ada arti apa beda-beda ya. Apa namanya harus ditulisin semua, nama family, nama apa namanya Tionghoa itu beda. Kalau makanya dicek. Di buku panduan udah saya tulisin nih kemarin. Bu Cici masih boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Aku mau nanya tentang state of the art. Kemarin kan aku sempat salah juga, terus udah coba kirim revisinya. Mungkin bisa Ibu lihat nanti kalau misalkan ada yang salah, biar kami bisa perbaiki kembali, Bu. Tadi nama kamu siapa? Vira Kolisa, Bu. Vira. Ini di mana sih lokasinya? Nggak ada lokasinya di mana? Lokasinya itu di Kebun Imut Sinakal itu, Bu, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Ya Iya. ditulis. Jadi harusnya kamu nulisnya strategi pemasaran, ini bentuknya agrowisata ya kan? Iya, Jadi betul. nanti ditulis di dalamnya sini, studi kasusnya itu di Kebun Imut itu. Jadi gini nih, studi kasus di Kebun Imut Sinakal Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di mana? Di Duren Sawit, Bu. Ya, nanti ditulis di sini Duren Sawitnya. Jadi di sini Iya, adalah baik. strategi pemasaran agrowisata, ya kan? Agrowisata berkelanjutan. Untuk apa? Nah, kita lihat nih, ini kenapa judulnya jadi kurang tepat? Karena kita belum lihat rumusan masalahnya. Ini kata di atas, di dalam, itu dipisah. Oke, coba kita cek. Rumusan penelitian ini adalah, coba kita hilangin dulu ini ya. Yang enggak rempong. Belum optimalnya daya tarik wisata di kebun disebutkan atraksi wisata yang masih minimum, padahal atraksi wisata dapat menjadi daya tarik. Terus belum optimalnya pendistribusian informasi. Berarti di sini kalau kita lihat dari rumusan masalah yang kamu tuliskan, berarti rendahnya minat kunjungan wisatawan ke Kebun Imut Sinakal ini ya? Iya, Bu, dari yang saya lihat sih kunjungannya masih sedikit. Jadi dia hanya baru fokus ngejual bibit tanaman gitu. Cuman kalau menurut saya ini yang mau saya kembangin itu produknya, Bu. Jadi dari produk si Kebun Imut Sinakal itu nggak hanya bisa dia jual bibit, tapi juga bisa sebagai agrowisata. Terus lain-lainnya dia juga bisa menjual salah satu produknya gitu sih, Bu. Iya, tapi dia udah dikembangkan jadi agrowisata belum? Belum maksimal sih, Bu, kalau dari yang saya lihat. Karena dari atraksinya juga masih belum banyak. Tapi udah ada dukungan dari pemerintah juga, sama udah sempat jadi pemenang lomba gitu sih, Bu, lomba pertanian perkotaan. Ini disebutin aja nanti agrowisata Kebun Imut. Yang disebabkan oleh apa nih? Halo? Iya, halo, belum optimalnya atraksi wisatanya sih, Bu. Disebabkan oleh kurangnya atraksi wisata, padahal atraksi wisata merupakan apa? Atraksi wisata merupakan apa? Salah satu apa? Menjadi apa? Merupakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Ya, nanti saya lengkapin, Bu. Nah, jadi kalau dia nggak benar rumusan masalahnya, kita udah bisa lihat tadi rumus. Jadi judulnya jadi nggak tepat ya kan? Nah, jadi kalau di sini jadi judulnya jadi yang ini, strategi pemasaran agrowisata berkelanjutan, studi kasus di Kebun Imut Sinakal Jakarta Timur. Jadi kalau kamu maunya untuk agrowisata atau mau apanya yang mau kamu nambahin?
Nah, itu harus dituangkan nanti di sini. Coba lihat pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana ketersediaan komponen pengembangan destinasi wisata. Nah, tanda tanya, tanda koma, titik itu harus dekat dari huruf terakhirnya. Sama semua nih. Bagaimana ketersediaan komponen pengembangan destinasi pariwisata yang terdapat di Kebun Imut Sinakal, bagaimana bauran pemasarannya, bagaimana strategi pemasarannya. Berarti kalau gitu kamu ngomongnya di atas, berarti di sininya ini udah benar nih strategi pemasaran agrowisata berkelanjutan studi kasus di Kebun Imut Sinakal Jakarta Timur. Nanti itu dibenerin ininya. Kemudian cek. Kamu cek lagi nanti yang di atasnya. Nah, ini kamu bisa tinggal delete nanti yang 1 2 rumusannya ini pakai. Jadi belum optimalnya pengelolaan agrowisata kebun simulasi disebabkan kurangnya atraksi wisata, padahal atraksi wisata merupakan salah satu daya tarik wisatawan. Ini T-nya kecil. Wisatawan untuk berkunjung ke lokasi ini. Oke. Mengidentifikasi. Nah, di sini kalau udah S2, kamu di sini adalah bukan hanya mengidentifikasi tapi juga kamu menganalisis. Karena kita udah lebih di sini sama. Di sini membuat strategi, itu analisis juga di bagian 2. Oke, coba cek. Nanti kamu di sini tulisin strategi pemasaran si kebun si kecilnya pakai apa? Misalnya pakai SWOT atau pakai apa? Di sini harus ditulisin pakai apanya. Ya. Iya baik Bu. Di sini misalnya kamu nulisnya Mariati 2001. Misalnya, yang harus kamu cek, cari prinsip agrowisata. Oke? Jangan pakai kata dalam sumbernya. Jelek banget kalau di sini ngomong yang dalam nggak bisa cari sendiri. Banyak gitu. Nah, kalau dia kualitatif, dia nggak perlu hipotesis 1, 2 gitu. Jadi kamu mesti buat di sini adalah, di sini harusnya bukan strategi pengembangan. Di sini adalah kunjungan meningkatnya kunjungan wisatawan di sini atau destinasi yang berkelanjutan tulisannya di sini. Strategi bukan menjadi suatu variabel terikat. Nah, di sini juga tadi seperti yang Uli sama menjawab pertanyaan di sana, jawablah dengan di sininya. Kalau udah tepat baru terus lihat state of the art. State of the art ini harusnya cara membuatnya itu kalau yang benar kemarin ada yang benar. Siapa yang udah benar ya buatnya ya? Saya kemarin ada meriksa yang benar loh. Yogan nggak ya? Coba ya. Nih contohnya kayak gini. Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal melalui konsep geopark. Nah, tadi kalau siapa strategi pemasaran agrowisata berkelanjutan melalui konsep apa bisa dituliskan, membuatnya pakai apa. Kalau mau pakai 3D, mau pakai apa langsung ditulisin di situ menggunakan konsep 3D misalnya. Studi kasus ini di Lebak. Terus kalau kita ngelihat nanti Yogan dicek ininya udah bener belum ya di panduan, kayaknya nggak ada pakai garis-garis bawah gini ya. Coba cek garisnya warna hitam atau warna biru atau warna ini apa kok. Nggak berwarna kalau nggak salah ya. Coba aja cek cara buku panduannya. Rumusannya persen merupakan strategi ini. Rumusannya kalau nggak salah di bawah sih Yogan. Adapun rumusan masalah ini belum optimalnya maupun pemanfaatan. Oke, udah. Nah, Yogan, ini saya udah benerin. Jadi kalau 3 pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitiannya juga 3. Oke? Iya Bu, tadi udah saya tambahin. Oh, udah ditambahin. Ya, jadi Bu, gitu. sudah saya tambahin 3 di, ya Bu. Ini udah saya periksa nih. Terus kalau Walker, nah dalam ininya dicoret tuh. Ya. Dalam Tarmarika, oke. Ini contoh-contoh. Nanti dicek-cek sendiri aja ya. Yang lain juga siap, sama. Kesalahannya hampir-hampir sama. Ininya udah ada ini. Nah ini juga dibenerin ya. Oh ini gambar yang nggak bisa diklik ya. Di sininya nggak usah pakai tahun ya. Baik Bu. Langsung ditutup. Nah, ya. Ini kelihatan nggak? Belum ya? Sudah Bu, udah kelihatan. Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi buat state of the art-nya kayak gini. Jadi ada lingkup penelitiannya. Kalau tadi kan dia ngomongin dari judul tuh desa wisata, kearifan lokal, ada konsep geopark. Nah, ditulislah 1, 2, 3. Nah, carilah paper yang sama dengan lingkup penelitiannya. Walaupun bukan harus di Lebak.
Jadi di mana aja boleh, di internasional juga boleh. Nah, jadi nanti bisa itu membedakan apa sih yang di dalam penelitian si Yogan, posisi penelitiannya dia mau menganalisis karakteristik desa wisata yang di Lebak ini. Kalau orang lain dia mencari arahan konsep, penyusunan kriteria, strategi pengembangan gitu. Ini yang membedakan, ini misalnya gitu. Yang kedua, lingkup penelitiannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata. Nah, dia melakukan review paper yang udah ada itu 1, 2, 3. Nah, di posisi penelitian yang akan dilakukan Yogan adalah dia harusnya ini adalah tujuan yang kedua nih Yogan. Tujuan yang kedua kamu apa? Coba kita lihat di tujuan kedua. Soalnya kamu nggak buat tujuan sih. Tujuannya kosong loh di tempat saya. Di pertanyaan aja dilihatnya. Ya, pertanyaannya faktor internal eksternal pengaruhi perkembangan desa wisata. Jadi itu yang kamu tulis yang kedua. Jadi kamu apa saja, jadi untuk menganalisis faktor internal dan eksternal. Karena kamu rencananya adalah untuk membangun strategi. Jadi sebenarnya kalau kamu membangun strateginya menggunakan SWOT, faktor internal dan eksternalnya itu include di dalam nomor 3 sebenarnya. Jadi harusnya kamu yang pertanyaan pertamanya, kamu harus tahu dulu bagaimana sih cara pengelolaan desa wisata di wewengkon adat kesepuhan Citorek saat ini. Nah, itu yang dulu harus yang kamu tulis di sini gitu. Jadi nanti di dalam tujuannya kamu menganalisis pengelolaan desa wisata wewengkon saat ini gitu. Ngerti nggak Yogan? Siap Bu, paham Bu, lagi dicatat Bu. Bu Cici mau tanya Bu, kalau yang tadi yang kayak Mas Yogan bikin itu kan ada di bagian tengah bagian dari state of art itu kan ada penelitian-penelitian yang sebelumnya ya Bu. Yep. Nah, nama-nama penelitian yang masuk ke dalam state of art itu apakah mereka juga harus masuk ke dalam penelitian terdahulu atau saya agak bingung limitnya sih Bu, maksudnya yang mana yang harus masuk ke penelitian terdahulu, apakah itu hanya yang penelitian di bidang yang serupa, yang mirip banget gitu, atau dua-duanya itu ada? Sebenarnya kalau dia lihat ini adalah bagian dari penelitian. Kalau yang bicara penelitian terdahulu ini lebih ke geopaknya ya. Jadi penelitian-penelitian yang memang mirip dengan punya kita yang udah pernah ada itu apa saja. Jadi kayaknya di bagian terakhirnya yang geopak. Ini kan kalau si Yoga nulis nih, coba lihat. Pasti tulisannya geopak ya kan? Geopak ya kan? Terus ini juga bicara tentang geopak. Kearifan ini menggunakan kearifan lokal. Nah, kalau di dalam saya dulu yang penelitian terdahulu ini tidak masuk ke dalam tesis, tapi menjadi syarat untuk mengajukan proposal. Udah pernah mereview minimal misalnya 20 paper internasional dengan ruang lingkup yang sama dengan yang akan kita teliti. Nah, yang diperlukan di sini adalah state of the art. Nah, kalau di kita STPT ini dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya dimasukin yang ini harusnya masuk ke state of penelitian terdahulu nih. Terutama yang pada bagian yang mirip banget misalnya nih ini kan ada contohnya nih. Sebagian doang sih yang dimasukin. Karena kalau dimasukin banyak-banyak nanti nggak muat ya. Terlalu panjang ya. Tapi berarti idealnya yang nanti akan kita kirim balik ke Ibu, semua yang ada di dalam state of art itu harusnya masuk juga ke dalam penelitian terdahulu di 2.6. Yang kalian review. Iya, dia menggunakan metode apa, dia hasilnya apa, harusnya itu masuk. Oke. Berarti akan sama ya Bu ya, yang ada di 2.6 dengan di 2.7 itu sama ya? Iya, bedanya itu lebih detail. Yang ini menunjukkan posisi state of the art atau kamu yang posisi penelitian kamu tuh di mana itu kelihatan di sini ya kan? Nah, Yogan, kalau kamu di depannya adalah strategi, di sini juga strategi bukan model ya. Siap, Bu. Jadi itu oke. Kalau yang di dalam data pusaka et al ini harus dicari temannya siapa. Jadi harus ditulisin lengkap ya.
Oke. Ini saya udah tanda-tandanya add-on add-all saya kasih karena dia harus ditulisin. UTOA, ini siapa namanya? Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Berarti Iya. tadi untuk tujuan penelitian tadi yang kan ada 3 tadi saya. Maka karena di situ belum ditulis, berarti kan tadi yang terkait dengan rumusan masalah yang pertama untuk karakteristik lebih ke pengelolaan tadi ya Bu ya digantinya ya. Iya. Nah, terus yang kedua berarti fokusnya terkait dari konsep tadi Bu, yang apa namanya pengembangan berbasis kearifan lokalnya, yang untuk yang faktor internal eksternal masuk ke 3 gitu Bu. Iya, jadi kalau pertama kamu bagaimana pengelolaan desa wisata saat ini di lokasi tempat kamu. Yang kedua baru kamu menuliskan bagaimana sih pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal, ya yang ada di yang saat ini dikembangin oleh pemerintah ya, oleh pemerintah desa. Yang ketiga baru kamu membuat strateginya, bagaimana strategi untuk promosi atau apa sih tadi kamu nulisnya? Lebih Strategi ke pengembangan. strategi pengembangannya aja bukan Ya, biasanya kan wisata kan tadi yang 5A1 yang apa namanya atraksi kalau dan kamu services mau ya. buat model juga bagus. Kalau kamu sanggup buatnya udah sampai model. Ya Bu, nanti coba dicari referensinya dulu. Kalau buat model kan juga bagus. Bagaimana kamu membuat model? Model itu kan berarti dia cara membuat model kamu bisa membuatnya menggunakan model itu kan bisa macam-macam. Pakai HP juga bisa. Analytic hierarchy process itu kamu bisa membuat model. Model jadi itu model kebijakan. Jadi nanti seperti apa strateginya itu ada di situ. Atau kamu mau pakai INP juga bisa. Tinggal cari, gampang. Nggak sulit sih buat model. Berarti Bu kalau untuk ya izin Bu, berarti kalau misalkan masukinnya model berarti bukan bicara strategi lagi Bu, atau nggak apa-apa ditulis ada strategi tapi dalam ada tambahan. model. Oh gitu, tapi tetap Jadi, strategi ya namanya Bu. Jadi model itu dia udah kamu bisa mengimplementasi karena stepnya jelas di situ. Kalau kamu buat strategi doang, kamu ada skenario di situ ya kan? Ya. Nah, dalam model kamu ada strategi, ada skenario lengkap di dalamnya itu yang kamu bisa mengimplementasikannya gitu. Jadi kalau diterapkan model itu, model pengembangan wisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal melalui geopark, itu kamu membuat satu paket, satu packaging lengkap yang kalau pemerintah harus melakukan apa, masyarakat apa gitu. Jadi itu udah ada detail di dalamnya. Berarti pasca menggunakan SWOT muncul tadi model menggunakan AHP atau ANP tadi Bu ya? Itu udah sampai mirip kayak modelnya itu udah mirip kayak ini apa namanya grand design ya, lebih jadi kayak grand design sederhana. Kamu membuat jadi misalnya desanya itu dia memiliki potensi wisatanya mana saja, kemudian kamu buat zonasi-zonasi. Jadi membuat model zona ini harusnya untuk karena lebih dekat dengan geopark atau semuanya ada dalam geopark, dia buat zona-zonanya, zona parkirnya harus di mana, zona ini kamu udah model kayak gitu tuh buat modeling. Sebetulnya saya juga pengennya nyambung ke basic planologi saya Bu, tadi zonasi tadi kan terkait perencanaan. Berarti bisa tuh Ibu ya munculnya menggunakan tadi AHP atau ANP. Bisa. Oke, boleh Bu. Bisa nanti banget. Coba saya cari referensinya. Oke, ya. Baik Bu. Oke, semua paham ya? Kan udah banyak kasih contoh tadi. Bu Cici, izin mau nanya sedikit boleh? Penelitian Putih kan tentang variabel mediator nih, terus variabel mediator tuh agak Putih jarang ketemu, jadi Putih agak bingung untuk kerangka konsepnya apa udah sesuai atau belum. Aku nggak ngelihat punya Putih yang udah di bagian perbaikan, udah dikirim lagi belum? Udah Bu, langsung Putih kirim waktu itu. Uli, apa judulnya? Judulnya sebentar Bu. Pengaruh marketing mix terhadap revisit intention wisatawan wellness tourism di Bali dengan customer satisfaction sebagai variabel mediator. Nah, kalau sebaiknya kalau nggak mau susah diri sendiri, hilangkan sesuatu yang mempersulit diri sendiri. Tadi sesuai dengan kemampuan kan,
Makanya kenapa rumusan masalah itu harus disesuaikan juga. Waktu fokus penelitiannya disesuaikan dengan, coba ini saya ada nulis. Sebenarnya waktunya saya masih ada lagi nanti jam 3 ya kalau nggak salah, saya diminta ngajar kelas 25A dan 25B untuk proposal. Ini kan kamu nih yang nulis di sini ya. Terus ini kelihatan nggak? Udah keluar belum? Muncul? Muncul, Bu. Sama nih sama yang lain juga nih dicek. Yang ini udah diperbaiki belum? Semua udah yang saya kasih merah. Bukan, Bu. Ya, ini udah saya perbaiki semua, Bu. Oh, udah. Udah. Soalnya saya nge-save punya yang lain-lain tuh, punya kamu nggak ada. Oh. Coba nanti saya cek email lagi deh, Bu. Perasaan saya sudah kirim tapi nggak tahu, jangan-jangan nggak kekirim atau dia kelempar. Kalau tadi dari contoh sebenarnya teman-teman itu udah bisa perbaiki sendiri, udah banyak banget kan yang udah dikasih contoh. Putih, kamu ngirim baliknya tanggal 9 ya? Sebentar, Bu. Saya cek dulu. Untuk yang revisi kedua kita kirim terakhir tanggal berapa ke Ibu? Saya kirim lagi tanggal 9, Bu. Ya, ini tadi saya udah lihat. Coba ya, kita lihat. Nah, jadi kalau kayak kamu tulis gini, pengaruh marketing, misalnya di Bali, customer success sebagai variabel mediator. Coba kamu cari referensi, ada nggak yang orang nulis kayak gini? Jarang, Bu. Saya cuman baru ketemu 1 atau 2 gitu. Bahasa Inggris, coba cari paper bahasa Inggris. Ada cuman 1, Bu, makanya saya bingung juga. Kalau 1, ya diganti. Jadi jangan mempersulit diri sendiri, nanti kamu nggak selesai-selesai kuliahnya. Oh, oke, Bu. Berarti hapus aja ya, Bu, ya mediatornya ya, Bu. Saya kurang paham maksudnya apa nih? Pengaruh marketing mix 7P dalam ini apaan? Coba lihat di rumusan masalahnya. Rumusan masalah masih kurangnya minat berkunjung kembali, wisatawan pada wellness yang dikebal kurang maksimalnya penetapan bauran pemasaran. Mungkin bagusan ini aja. Common kan di situ marketing mix 7P-nya daripada disingkat-singkat di judul. Penerapan bauran pemasaran, kan kamu ngomongin bauran pemasaran juga kan? Nah, kalau bicara 7P-nya itu ada di dalam konsepnya kamu. Di dalam boleh, tapi di dalam sini harusnya di sininya kamu pengaruh marketing. Tadi kamu ini bauran promosi ya? Iya. Jadi pengaruh bauran promosi, marketingnya dihilangkan kan? Sama kan? Oh, iya. Sama gitu. Nah, jadi kenapa dia penting dari awal saya sampaikan rumusan masalahnya dibaca untuk ngecek judulnya. Kalau kamu nggak ngecek ya susah. Ini maksudnya apa nomor 3 Pak? Bagaimana pengaruh terhadap kepuasan? Bagaimana pengaruh, ini bukannya sama ya? 3 sama 5. Beda. Oh, kunjungan ya, ini kepuasan ya. Iya. Jadi si customer satisfaction-nya tuh di tengah-tengah sebagai apa namanya, untuk lebih meningkatkan lagi terhadap revisit intention-nya. Menganalisanya diganti menganalisis ya semuanya. Untuk semua nggak ada ya yang menganalisa itu tuh dia diadopsi dengan bahasa Inggris. Analisis. Di atas tuh dipisah. Nah, kalau kayak gini, kamu menganalisis pengaruh ini terhadap ini, berarti kamu pakai kuantitatif dong. Iya, Bu. Coba kita lihat. Karena kalau kamu buat kayak gitu, itu kan harusnya variabel terikatnya 1. Kamu jadinya ada variabel terikat yang lain itu kan, kalau kamu baca tadi. Iya, Bu.
Terus gimana dong? Ya itu yang harus dibenerin gitu loh. Berarti Hipotesis nggak usah ya, Bu? terdapat hubungan signifikan tidak terdapat hubungan. Jadi kamu kalau hipotesisnya variabel terikatnya kan jadi 2, harusnya variabel terikat kan 1. Variabel bebasnya yang harus lebih dari 2. Jadi harus dibedain. Kalau lihat jadi di sininya enggak, kalau kamu mau melakukan penelitiannya 2 nggak apa-apa. Jadi kalau dipisah aja ya, Bu, dijadiin satu variabel aja. Ya, minat kunjungan kembali aja. Jadi di sini kamu ngomonginnya kepuasan wisatawan. Harusnya di sini ngomonginnya bagaimana hubungan pengaruh kepuasan wisatawan terhadap minat kunjungan kembali wisatawan ke mana. Ini Bali terlalu luas loh. Kamu ngambilnya di mana sih? Wellness tourism-nya, Bu. Di Bali. Ya, harus di definisi operasionalnya harus dijelaskan wellness tourism ini apa. Batasannya gimana. Nah, yang bahasa Inggris itu harus dimiringin. Semua tuh di atas kan banyak banget kamu. Nih. Tourismnya juga ini salah. Coba dicek, banyak yang typo dibenerin ya. Iya, Bu. Tourism. Ini kalau dibuka satu-satu banyak kelihatan salahnya jadinya. Apa-apa, Bu. Oke ya, jadi kalau kamu nulis kayak gini, kamu pakai kuantitatif, jadi kamu misalnya ingin mengetahui satu, tingkat kepuasan wisatawan terhadap minat kunjungan kembali wisatawan ke Bali. Kalau kamu bicara untuk wellness tourism-nya aja, diganti semuanya untuk wellness tourism. Jadi kalau ini kan ngacak nih, bingung nih, baca yang melakukan penelitian juga nanti bingung. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu jelas mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Dalam ini kamu jadinya variabel terikatnya ada minat kunjungan kembali, ada kepuasan wisatawan, ya kan? Jadi nggak beraturan, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu yang dibenerin semuanya. Jadi menurut Ibu lebih baik saya pakai customer satisfaction terikatnya atau revisit intention, Bu? Depend on kamu, depend on you. Kalau kamu mau penelitiannya seperti apa, nggak saya yang menentukan. Karena kalau dari judulnya kamu, jadi kalau kamu lihat judul lihat rumusan masalahnya, minat kunjungan kembali yang berkurang kan? Masih kurangnya minat kunjungan kembali wisatawan pada wellness tourism di Bali. Iya kan? Iya, betul, Bu. Jadi kalau kamu bicara minat kunjungan kembali yang mau kamu bahas, berarti di sininya jadi harus disesuaikan dengan ini Putih, bukan berdasarkan saya gitu. Jadi kamu nulis apa, itu yang mau kamu teliti. Oke? Oh, iya, oke, Bu. Siap, Bu. Oke. Berarti pengaruh si bauran promosi tersebut terhadap minat kunjungan kembali ya, Bu? Ya. Di mana gitu. Kalau kamu bilang tadi wellness tourism di Bali, ya tulisin nanti di definisi operasionalnya ditulis apa yang dimaksud wellness tourism itu, variabel wellness tourism itu apa aja, indikatornya apa, itu jelas nanti di bab 3. Iya, Bu. Siap, Bu. Kemarin udah dicontohin juga kan bab 3 ada indikator-indikatornya. Bu Vena juga udah nulis itu. Ada indikator di setiap variabel, kasih indikatornya apa aja. Oke. Siap, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah jam 10:19. Kan materinya. Yep. Bu Cici, ini nanti yang revisi kedua dikirim atau nanti buat UTS aja bab 1, bab 2, bab 3 kita betulin sekalian gitu? Iya, untuk UTS. Ini UTS udah nggak ada lagi. Oh. Iya, latihannya udah banyak banget ini. Ya baik, Bu. Oke, iya kan seneng latihannya saya banyak. Suka ini latihan kayak gini, seneng buat belajar gitu, Bu. Iya, karena tapi memang harus masuk. Kalau nggak masuk nanti balik lagi yang datang
salah lagi gitu terus jadinya nanti yang dianggap nggak ngasih malah dosennya ya kan. Iya, Bu. Oke, udah. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Buka videonya semua. Kita foto. Nah, masalahnya gue fotonya pakai handphone aja deh. Biar gede. Talia, dibuka kameranya. Talia. Enggak ada. Ke toilet kali, Bu. Maaf Bu, saya habis dari toilet. Oke. Buka kameranya semua, lihat. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke. Marini, Margeri belum buka kamera. Satu, dua, tiga. Oke, dan oke, makasih banyak. Sampai ketemu kapan lagi ya? Bulan depan, Bu. Bulan Mei. Bulan Mei, karena mau ini ya UTS ya 26 ya. Terus libur Lebaran, Bu.